ya. Cukup menarik. Dia modelnya vertikal. Tangan plat nomor itu dia terbantu dari sini. Jadi kalau sampai ketemu motor Fazio ini di depan seperti ini Pak. Ini Pak Indra jajal. Puter aja Pak sana Pak. Terus sana. Gimana Pak rasanya Pak? Si Item sudah datang, adalah New Fazio. Saya melihat ini Cak. Yes, ini Kang Mas. Akhirnya si Black Fazio datang juga Kang Mas. Ya, jadi ini adalah warna hitam yang versinya yang versi Neo ya. Ini versi standar. Mohon maaf mungkin kalau gelap ya. Kita coba nanti ya tes untuk lampu-lampunya di malam hari. Ini hitam ini glossy ya. Ibe suka warna glossy yang sebenarnya memang kalau mewahnya sampai harus milih yang warna matte Cak. Karena yang glossy ini kalah mewah sih menurut IBB. Tapi kalau perawatan IBB recommend sampean buat memilih yang warna glossy. Karena gampang sekali untuk dibersihkan ya. Kalau ada kotoran atau apa, sampean tinggal taruh skrat aja. Ada skrat atau apa, sampean tinggal bersihkan dengan menggunakan kit atau apapun bisa Cak. Jadi lebih gampang. Dan informasi buat sampean ya. Sebelumnya IBB banyak ditanya oleh beberapa follower, terutama mereka bertanya, Cak IBB, apakah untuk yang cantolan bagian kanan itu bisa dipasang untuk menahan beban? Jadi dipasang sesuatu, karena informasinya hanya bagian kiri. Apakah betul demikian? Dan jawabannya betul Cak. Yamaha menyatakan bahwa untuk bagian sebelah kiri ini, nah ini saya perhatikan di sini ya. Jadi bagian sini yang bisa diberikan beban. Jadi kalau sampean memasang rak atau apapun itu disarankan yang ini, jadi yang bagian kiri. Sementara bagian kanan ternyata tidak bisa Cak. Informasinya sebelah kanan itu hanya untuk variasi saja. Tapi IBB juga cukup surprise sebenarnya sih. Kok bisa ya? Kenapa hanya sebelah kiri aja? Sepertinya ya untuk safety reason gak ada protektor ya. Jadi ini terbuka, barang sampean masuk ke dalam ban, takutnya demikian. Sementara kalau kiri kan terlindung Kang Mas. Ya, jadi gitu. Nah, kalau di sini kan aman karena ada box filter, ada suspensi. Jadi potensi barang sampean nyantol ke ban itu kan sangat kecil. Jadi sih ini analisa pribadi, tapi kalau dari konfirmasi Yamaha memang yang jelas untuk bagian sebelah kanan tidak direkomendasikan untuk membawa barang atau apapun itu, jadi hanya sebelah kiri saja. Di situ cantol ini Cak, cantolan, ngerti nggak sampean maksud IBB? Ini kan kemarin ada simulasi buat cantolin apa kek barang di sebelah kiri sini. Ada semacam dudukan mounting besi yang ditawarkan oleh Yamaha ya, jadi gitu ya, variasi dari Yamaha. Jadi ngono ya. Oke, habis ini kita akan coba untuk nyalakan Kang Mas, menyalakan untuk lampu-lampunya di malam hari seperti apa. Kita tunggu kalau sudah gelap aja ya, karena kan sekarang masih belum gelap, setelah habis maghrib lah ya. Jadi ini sih hitam hitam Fazio yang nanti kita akan review seperti apa sosoknya. Aduh, sampai kesandung Cak. Jadi gitu. Oke, kita akan tunggu malam hari dan kita akan nyalakan untuk lampu-lampunya sebagai gambaran sampean. Nah Cak, akhirnya sudah gelap ya. Malam sekarang. Nah ya kan malam, kita akan bawa si Blacky untuk menuju ke luar ya. Jadi kita hidupin aja dulu. Jelaskan, perhatikan di sini Cak ya. Kita tombol biasa, minimalis banget sih kontrol speedometernya. Ini dia nih, kalau kita lihat di malam hari si Fazio ini kayak gini sosoknya. Kita hidupin langsung backlight, warnanya negatif LCD ya. Kalau kita lihat di kamera mungkin dia modelnya agak kebiru-biruan ya, jadi dark blue. Dan memang kalau kita lihat porsinya cukup mungil Cak ya. Dari sini ya pembacaannya itu cukup mungil. Multi BB itu porsi yang gede ini memang kelihatan mungil aja LCD displaynya. Ya, jadi kalau kita nyalakan. Nah, by the way,
Sekali lagi banyak yang nanya, Cak IWB gimana dengan starternya, apakah sudah halus? Halus Kang Mas, karena ini sudah SMG, Smart Generator ya. Jadi ini adalah nama paten Yamaha yang sebenarnya sangat mirip dengan dengan nama paten dari sangat mirip dengan teknologi Honda yang kita sebut sebagai AZG starter. Ini kalau kita lihat malam hari seperti ini speedometernya dari Fazio ini, jadi memang cukup terbaca ya, walaupun mungkin agak gelap tapi cukup jelas, cukup oke menurut BBC. Dan kalau kita lihat dari lampunya Cak, lampunya itu cukup oke, lumayan, walaupun mungkin nggak fokus banget ya, tapi untuk high beamnya tuh fokus Cak, tuh kayak gini, cukup terang ya high beamnya. Tapi kalau low beamnya memang agak pecah dia, nah jadi menyebar, nggak terlalu fokus. Mungkin sampai kelihatan nggak dari kamera mungkin agak sulit menangkap ya. Nah kayak gini deh, nah kayak gini cukup oke sih, tapi memang dia rada dangak sih Cak, lampunya rada dangak, pada kondisi low beam sekalipun rada dangak. Nah jadi kayak gitu. Jadi kita kalau untuk lihat yang deket-deket sini agak susah, karena lampu langsung menyorot ke depan agak jauh. Nah kelebihannya apa? Kelebihannya jauh aja dia tangkap dari cahayanya, tapi kelemahannya adalah kalau sama lihat di dekat-dekat sini ada lubang-lubang, mungkin agak extra effort ya. Tapi kan namanya motor kan jalan Cak, pasti kan udah ketangkep dari sana. Jadi gitu sih. Jadi ini lampunya langsung nyorotnya jauh ke sana. Nah kayak gitu. Nah ini high beamnya kayak gini, low beamnya. Jadi kalau sama nanya gimana Cak IWB, apakah terang? Ya kalau low beamnya memang oke lah, terang banget sih enggak, juga rada pecah gitu ya, menyebar dia. Tapi kalau high beamnya malah justru terang loh IWB high beamnya tuh. Jadi terasa tembakannya tuh terasa jauh gitu. Karena biasanya kelemahan daripada nih, lihat nih kalau IWB zoom nih, kelemahan daripada lampu LED adalah high beamnya yang kadang-kadang ya kurang gitu Cak. Ini enggak, ini Fazio terang, tapi untuk dekatnya justru kurang. Jadi gitu ya gambar bersama semuanya. Dan kalau kita lihat ini sudah side stand switch. Jadi kalau sampai mati kan untuk kita nyalain, nah ini dia nih, ini starternya ya. Ibu ulang ya. Side stand switch kita matiin. Nah jagangnya Cak diturunnya ya kan, itu mati sendiri. Kita naikin lagi, kita starter. Ini starter kayak gini. Nah ya starternya halus ya. AZG starter di Honda, kalau di Yamaha adalah SMG Smart Generator. Dan ini sudah berjalan sudah cukup lama sih, dan ini ya juga yang digunakan oleh mereka untuk sistem daripada hybridnya. Ini kalau kita lihat dari samping sebelah kiri agak ke belakang, lampu-lampunya ya, jadi mungkin mohon maaf kalau nggak terlalu terang Cak, di gambaran aja lampu-lampu seperti ini. Jadi identitas kalau sampean dari jauh dia modelnya vertikal, lucu sih Cak, unik, very unique. Dan kalau kita deketin, sampean akan lihat adanya reflektor yang dari begitu Cak reflektornya. Nah, kalau kita lihat dari samping seperti ini, nongol dia, tuh, ya kan, ini nongol modelnya. Nah, tuh gitu. Dan ternyata untuk lampu penerangan plat nomor itu dia terbantu dari sini. Jadi ada refleksi dari lampunya, warnanya kuning. Jadi plat nomor akan terang di sini. Dan LED-nya hanya bagian headlampnya Cak ya. Jadi bagian lampu senya bohlam biasa, dan juga bagian stop lampnya bohlam biasa. Sama pasti komen, kenapa sih harus dipermasalahkan LED sama bohlam biasa? Enggak mempermasalahkan Kang Mas. Tapi memang LED itu lebih maju. Itu adalah light emitting diode, di mana komponen semuanya ya, komponen LED itu lebih hemat listrik yang pertama. Yang kedua, LED itu sangat awet. Jadi pada kondisi normal bisa tahan di atas 15 tahun. Pada kondisi normal ya, nggak nabrak atau apa, jadi gitu. Makanya kenapa saat ini menjadi standar untuk motor-motor ataupun mobil kelas atas ya, dimana sudah LED. Nah ini untuk lampu hazardnya atau lampu daripada lampu senya sih sama aja ya. Unik sih Cak, ini punya ciri khas banget buat IWB sih. Jadi vertikal kayak kapsul begitu. Dan juga kalau kita lihat dari samping seperti ini,
di malam hari ya Kang Mas ya. By the way, biar sampean terpuaskan, kita akan coba tuh jalan ya, ini dari depan. Jadi kalau sampean ketemu motor Vazio ini di depan seperti ini pasti. Wah, ini Oppo, ini Vazio pasti. Lampunya di atas warna putih. Dan untuk lampu sennya itu vertikal. Oke. Di malam hari Kang Mas. Yes. Nah, ini dari atas sosoknya. Tuh. Nah, kita lihat lampunya seperti ini, Cak, kalau di malam hari. Nah, saya lihat dari lampu-lampunya seperti apa. Tuh. Zaman simpulkan terang enggak? Emang lumayan keras sih, Cak, ya, suspensinya. Mungkin karena satu ya, untuk ban-bannya kan lumayan mungil ya, jadi terasa getarannya di tangan. Nah, kita lihat di sini. Terbalik aja deh. Nih kalau gelap seperti ini, Cak. Tuh. Tuh, terbalik. Serem ya. Nah, lampunya gitu Kang Mas. Kelihatan nggak? Jadi dia menyebar. Mungkin kalau di video kelihatan fokus ya, tapi kalau aslinya sih nggak terlalu fokus ya. Nah, tapi oke lah. Nah, kayak gini. Nih Pak Indra jajal tangga IWB nih. Muter aja Pak sana Pak. Terus sana. Kita akan dengerin di komplek doang, Cak, ya. Jadi first impression biar apa ya? Biar netral ya, maksudnya ada orang lain selain IWB, nanti kita akan kawinkan gitu, impresnya kayak apa ya. Jadi memang kalau kita ngomongin impression riding itu setiap orang bisa beda, karena postur kan beda. IWB katakan A bisa saja sama B, tapi secara general sejauh ini sih alhamdulillah IWB cocok gitu, Cak. Cocok masalahnya, alhamdulillahnya sih. Makanya sampean selalu jadi percaya sama IWB, alhamdulillah, dan IWB akan jaga itu. Jadi kita merasakan seperti apa. Pak Indra udah nyampe nih. Nah, kayak gini. Tuh, ya kan. Ini mesin Blue Core yang 2 katup, Pak. Tapi ada hybridnya. Gimana Pak rasanya, Pak? Ya, feelnya sih sama aja ya. Sama aja sama Mio lainnya tuh. Iya, mesinnya sama. Suspensi agak keras gitu. agak keras ya. Ini terasa makanya tadi tangan deret gitu. Ini di paving block loh ini. Iya. Ini masih oke loh. Belum boleh tidur. Belum bersih tidur. Jadi agak keras emang, berarti cocok sama IWB tadi, Cak. Feel-nya dan impresi dari engine-nya. Engine ternyata nggak segalak yang aku pikir, Pak ya. Belum berasa kenceng. Belum berasa kenceng ya. Jadi agak ngayun dikit sih. Itu dulu impresi IWB sekilas. Pokoknya kita akan bedah ya. Hari ini kita akan, bukan hari ini sih, mungkin malam ini IWB review ini, tapi besok kita akan touring. Jadi kita akan geber, makanya kelihatan muka IWB nih karena nggak ada cahayanya, sangat redup ya. Oke, Cak, jadi gitu aja sih. Kita masih hitam, kita besok touring. Mungkin nggak tahu deh ke mana ya, Bukit Pelangi. Moga aja cuaca bagus. Kalau mungkin nggak bagus ya kita deket-deket aja. Yang penting impresi ridingnya dapat ya. Jadi itu aja sekilas informasi celoteh IWB tentang lampu ya. Kita review lampu malam ini dan semoga mencerahkan sampean, dan tunggu review beneran tentang Vazio. Seperti biasa, Cak, sampean like, share, subscribe. Jadi kamu sampai sholat 5 waktu kalian di paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandas.